Halo semua, perkenalkan saya Hesna Rosanita, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai analisis korelasi Spearman dan Kendall dengan menggunakan aplikasi SPSS beserta dengan tutorialnya atau langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, lebih baik kita melihat dulu apa pengertian dari analisis korelasi Spearman dan Kendall. Nah, di sini analisis korelasi Spearman dan Kendall dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis korelasi Spearman dan Kendall digunakan untuk mengukur korelasi pada statistik non-parametrik, datanya bisa ordinal. Korelasi Spearman dan Kendall pada awalnya akan dilakukan dulu pemeringkatan atau ranking terhadap data yang ada, terus dilakukan uji korelasi. Walaupun prinsipnya sama, tetapi ada bedanya. Perbedaannya yaitu korelasi Kendall atau disebut TOL merupakan suatu penduga tidak bias untuk parameter populasi, dan korelasi Spearman dengan simbol R yang tidak memberikan dugaan untuk koefisien suatu populasi. Nah, di sini terdapat datanya. Untuk itu, marilah kita melakukan tutorialnya. Sebelum itu, kita buka dulu SPSS-nya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah muncul aplikasi SPSS-nya seperti berikut ini, terus kita klik New Datasheet, terus kita pilih Open. Kita pilih Open, maka akan muncul seperti kita klik Open, maka akan muncul data seperti ini. Nah, setelah data seperti ini sudah muncul, kita klik File, kita klik Import Data. Karena datanya dalam bentuk Excel, maka kita klik Excel. Kita klik ini, kita klik Open. Nah, maka akan muncul dia seperti ini. Untuk range-nya, kita isi C2 sampai dengan E12. D2-nya tidak kita ikutkan, langsung ke C2 saja. Terus kita klik OK. Maka akan muncul data seperti berikut ini. Nah, data berikut ini akan muncul. Ini kita kosongkan saja. Nah, setelah semuanya sudah pas, sudah lengkap, maka kita pilih Analyze, kita pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Nah, setelah semuanya muncul, tiga-tiganya ini muncul, maka kita masukkan ketiga-tiga ini ke dalam variables. Kita masukkan produksi, kita masukkan tenaga kerja, dan kita masukkan biaya. Pada correlate coefficient, karena data tersebut adalah kuantitatif dan berskala ordinal, jadi kita pilih Kendall dan Spearman.
Kita pilih Kendall dan Sperman. Kita hilangkan ini person. Dan di test of significance, pilih total karena diuji dua sisi. Kita pilih ini. Centang flank significant correlation. Kemudian kita klik option. Maka akan muncul menu seperti ini. Pada kolom statistik, diabaikan saja. Pada missing value, karena pada data tersebut tidak ada yang missing ataupun hilang, maka pilihan tersebut tidak akan berpengaruh pada output nantinya. Diabaikan saja. Atau tetap pilih exclude cases pairwise. Klik continue dan klik OK. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Maka akan muncul tabel correlation seperti ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau mendeskripsikan korelasi tersebut. Tabel korelasi tersebut. Kalau angka korelasinya berkisar pada 0, bisa dikatakan tidak ada korelasi sama sekali antara variabel. Sedangkan jika nilainya 1, itu korelasinya sempurna. Jadi kalau angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi yang kuat. Kalau di bawah 0,5 itu artinya korelasi lemah. Dimulai dari hasil korelasi Kendall di baris bagian pertama. Contohnya kita ambil output antara nilai tenaga kerja dan produksi. Di nilai tenaga kerja terlihat 0,778, tentu termasuk korelasi yang sangat kuat. Korelasi sangat kuat. Korelasi sangat kuat antara tenaga kerja dan produksi. Karena nilainya di atas 0,5 dan tanda positif ini menunjukkan bahwa makin tinggi tenaga kerja maka akan semakin banyak memproduksi. Begitu juga sebaliknya, makin rendah tenaga kerja maka akan semakin rendah memproduksi. Untuk uji signifikannya, kita perlu melihat hipotesisnya. Untuk uji signifikansinya antara korelasi Kendall, hipotesisnya sebagai berikut. Berikut ini hipotesisnya. H0 tidak ada hubungannya dengan korelasi antara dua variabel. Berarti angka korelasinya adalah 0. Sedangkan H1 ada hubungan korelasinya antara dua variabel atau angka korelasinya tidak 0. Kita kembali ke SPSS-nya. Nah, di sini uji signifikannya dilakukan dua sisi. Soalnya akan dicari ada atau tidaknya hubungan korelasi dan bukan lebih besar atau lebih kecil. Jadi pengambilan keputusan signifikan atau tidak itu berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitasnya besar dari 0,05, maka hipotesisnya H0 tadi diterima. Tapi jika probabilitasnya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau kita lihat pada bagian kedua output, yaitu pada signifikan total, pada korelasi Kendall untuk korelasi antara tenaga kerja dan produksi didapati angka 0,02.
Karena angka 0,002 ini itu lebih kecil daripada 0,05. Karena itu maka H0 ditolak atau sebenarnya diketahui ada hubungan yang signifikan antara tenaga kerja dan produksinya. Itulah salah satu hubungan antara tenaga kerja dan produksi. Kemudian kita masuk ke baris koefisien korelasi Spearman. Contohnya diambil dari angka tenaga kerja dan produksi yang didapatkan angkanya sebesar 0,891. Angka ini menunjukkan kuatnya korelasi antara tenaga kerja dan produksi karena di atas 0,5. Nilainya positif menunjukkan kalau semakin tinggi tenaga kerja akan semakin berproduksi. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah tenaga kerja, maka rendah juga berproduksi. Kemudian, uji signifikannya pada korelasi Spearman ini sama dengan uji korelasi Kendall. Pada bagian kedua, output signifikan total pada Spearman. Untuk korelasi antara variabel tenaga kerja dan produksi, angkanya 0,01. Karena 0,001 ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak atau bisa dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tenaga kerja dan produksi. Demikian penjelasan yang saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.